Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mahasiswa kita bisa bertemu lagi. Semoga di kesempatan ini semuanya diberi sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Kemarin sampai ayat Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang akan kita lanjut pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka itu hanya kepada Engkau. Jadi ini ada pengesaan na'budu dalam hal menyembah. Demikian juga wa iyyaka nasta'in. Ada pengesaan dalam hal memohon pertolongan. Na'budu dari sisi kebahasaan bisa diartikan menyembah, mengabdi, taat. Ya. Lalu hakikat dari penghambaan, jadi orang menghamba kepada yang dihambai atau tuannya, ya. Itu yang pertama, si pengabdi merasa apa yang dia miliki hakikatnya milik tuannya. Jadi itu seperti konsep perbudakan zaman dulu, hamba. Jadi yang dia miliki pada hakikatnya adalah milik tuannya. Sehingga sewaktu-waktu bisa diminta, sewaktu-waktu bisa diambil oleh tuannya. Yang kedua, seluruh aktivitasnya berkisar di sekitar menjalankan perintah. Imtithalu awamir. Dan meninggalkan larangan. Wajtinabu nawahi. Jadi ini penghambaan yang sesungguhnya. Jadi seluruh aktivitas yang dia lakukan semuanya dalam kerangka penghambaan. Semuanya dalam kerangka untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, dalam konteks menyembah pada Allah, dalam konteks Islam, kita mengenal ada menyembah yang bersifat mahdhah atau transenden. Istilah Arabnya terkenalnya hablun minallah. Jadi seperti sholat, seperti zakat, seperti apa namanya, zikir, doa misalnya. Nah, bentuk yang kedua yaitu ghairu mahdhah atau intransenden atau hablun minanas. Jadi penghambaan seorang manusia kepada Allah yang dalam konteks ayat ini hanya kepada ya Allah, itu yang pertama bersifat vertikal. Kemudian yang kedua bersifat horizontal. Nah, kedua-duanya baik mahdhah maupun ghairu mahdhah ini sangat terkait dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya tsumma yasiru min a'malil akhirah bi husnin niat.
Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berbentuk aktivitas duniawi. Artinya yang bersifat horizontal, intransenden, hablun minan nas. Summa yasiru min a'malil akhirah, tapi kemudian bernilai ibadah akhirat bi husnin niat, karena niatnya yang benar, yang baik. Jadi kalau dibalik, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah, dan banyak ibadah yang bersifat ukhrawi seperti sholat misalnya, baik wajib maupun sunat. Summa yasiru min a'malid dunya, tapi nanti hanya menjadi sekedar amalan duniawi ya, bisu niat, karena niatnya yang tidak baik. Jadi dalam hal sesuatu penghambaan, penyembahan, ketaatan, pengabdian, itu akan bernilai ibadah yang sesungguhnya kalau niatnya adalah niat yang benar. Itu niat yang benar itu apa? Niat ibtigha'an li mardatillah, untuk mencari ridho Allah. Dalam kata lain disebut ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak bercampur, murni. Murni apa? Murni tadi ibtigha'an li mardatillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Baik para mahasiswa, kita lanjut. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya. Jadi nasta'in itu mengandung dua konsekuensi pokok. Orang yang memohon pertolongan kepada Allah atau berdoa kepada Allah untuk maksud tertentu, itu dia akan dikenai dua konsekuensi pokok. Yang pertama, si pemohon harus berperan aktif bersama pihak yang dimohon, yaitu Allah, demi tercapainya apa yang dimohonkan. Ya. Jadi berperan aktif artinya apa? Dia harus berikhtiar. Dia harus melakukan usaha selain memohon pertolongan kepada Allah. Nah, yang kedua, si pemohon berjanji hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Jadi ini pengesaan. Asa ya, dari kata asa, bukan satu. Bedanya apa asa dengan satu? Kalau asa itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Tapi kalau satu itu terdiri dari unsur-unsur. Misalnya Anda punya sebuah motor. Nah, sebuah motor itu satu motor itu terdiri dari unsur-unsur, unsur besi, unsur aluminium, mungkin unsur kaca, mungkin unsur plastik, ya, dan seterusnya. Tapi kalau asa itu hanya spesifik, dinisbahkan, disifatkan kepada Allah. Nah, terus seperti apa? Ya memang tidak bisa dibayangkan karena belum ada contohnya, belum ada
presidennya. Ya. Nah, ini dia ayat yang relevan dengan dua konsekuensi pokok tadi. Wasta'inu, dan mintalah bantuan kepada Allah. Bisobri, dengan kesabaran. Wassolati, dan doa. Nah, jadi tidak hanya wasta'inu bisolati, minta tolonglah kepada Allah dengan berdoa, tidak. Tapi wasta'inu bisobri, dan mintalah bantuan kepada Allah dengan kesabaran. Maksudnya apa kesabaran? Yaitu sabar dalam hal melaksanakan peranan yang dituntut dari si pemohon. Ya. Jadi salah satu bentuknya sabar ketika dia menjalankan ikhtiar atau usaha. Ya. Ini ada cerita yang menarik tentang kaitannya dengan ikhtiar atau tidak ya. Ini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i memiliki keyakinan bahwa seseorang itu harus bekerja, harus ikhtiar supaya mendapatkan rezeki. Sementara Imam Malik itu punya keyakinan bahwa Allah itu sudah menyediakan rezeki kepada setiap makhluknya. Yang perlu dia usahakan sudahlah, pokoknya kerjakan tugasmu. Dalam hal ini yaitu tugas berdakwah. Jadi Imam Malik itu asal kamu rajin berdakwah, rajin mengajar manusia, maka rezekimu akan dicukupi oleh Allah. Tapi kalau Imam Syafi'i yang nggak cukup seperti itu, tapi juga harus bekerja. Jadi antara murid dan guru ini berbeda pandangan. Suatu saat Imam Syafi'i melewati sebuah kebun yang sedang panen anggur. Lalu Imam Syafi'i membantu memetik anggur. Nah, setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i diberi upah anggur. Nah, dia senyum-senyum ini, mau ke gurunya. Assalamualaikum, wahai guru, inilah bukti bahwa ikhtiarlah yang paling tepat. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga harus berdoa. Maksudmu apa? Kata Imam Malik, ini guru, tadi saya membantu memetik kurma. Nah, memetik kurma berarti dalam ayat ini itu namanya bisobri, sabar bekerja. Hasilnya apa? Ini saya diberi upah buah kurma. Beda dengan guru. Guru kan tidak bekerja, tidak ikhtiar mencari rezeki, maka guru tidak mendapatkan kurma. Apa jawab Imam Malik? Nah, siapa bilang saya nggak perlu bantu-bantu metik kurma? Ini saya ngajar murid-murid, toh saya juga bisa menikmati anggur yang kamu bawa. Akhirnya Imam Syafi'i sama Imam Malik tertawa. Ya, jadi ada benarnya Imam Malik ya, bahwa rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah. Tapi untuk konteks kita mungkin
pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i saya kira lebih pas. Ini cocok juga dengan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Baik, setelah kita menafsirkan beberapa ayat mulai dari alhamdulillahirabbil alamin ya sampai ke tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini akan kita hubungkan ayat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian maliki yaumiddin, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, 3 ayat ini ternyata saling berhubungan dalam hal tauhid, dalam hal pengesaan Allah. Pada ayat alhamdulillahirabbil alamin terkandung ajaran tauhid rububiyah, bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, kemudian mendidik, lalu memberi rizki. Konsekuensi dari rububiyatullah, kemudian muncul tauhid mulkiyah pada ayat maliki yaumiddin. Jadi Allah itu yang memiliki dan menguasai, ya, menguasai kita. Nah, dari sini kemudian memunculkan konsekuensi tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, yaitu pada iyyaka na'budu, Allah yang harus disembah. Ya. Kalau saya kiaskan begini tentang tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah ini. Jadi misalnya begini. Orang tua, ayah dan ibu kita adalah orang yang menyebabkan kita lahir di dunia. Mereka mendidik kita. Mereka mencukupi kebutuhan kita. Maka di dunia ini siapa yang paling berhak memiliki kita? Tidak lain adalah orang tua kita. Itu mulkiyah. Menimbulkan konsekuensi siapa yang paling berhak ditaati? Nah, itu uluhiyah. Jadi di dunia ini siapa yang paling berhak ditaati selain Allah? Adalah ayah dan ibu. Nah, ini trio tauhid sudah muncul pada surat Al-Fatihah, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ini juga melanjutkan ayat sebelumnya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, salah satu permohonan pertolongan kepada Allah adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim itu jalan yang lurus, luas. Jadi seperti jalan tol. Ada yang lucu sedikit, jadi sirotol. Nah, di sini sudah ada kata tol. Jadi memang jalan yang lurus itu ibaratnya seperti jalan yang lebar lagi lurus. Jadi siratal mustaqim itu
sebuah jalan yang lurus, lebar. Maksudnya apa? Cepat dan menjamin seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, baik para ulama mengklasifikasikan petunjuk Allah kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, manusia diberi petunjuk berupa naluri. Ini terutama ketika dia masih kecil, jadi baru lahir, kemudian seperti hewan. Kalau anak ayam itu begitu menetas, dia langsung bisa berjalan, kemudian tahu-tahu dia sudah bisa mematuk-matuk makanan. Kalau bayi juga begitu. Contoh nalurinya itu menangis. Menangis kalau dia lapar. Nah, nanti begitu didekap oleh ibunya, itu nalurinya adalah kemudian nenen air susu ibunya. Jadi itu adalah sebuah naluri untuk bisa bertahan hidup tanpa diajarkan oleh siapapun. Manusia punya naluri. Nah, tentang cinta kepada lawan jenis itu juga sebuah naluri. Kadang-kadang tidak perlu diajarkan, tapi timbul dengan sendirinya. Nah, naluri itu tingkat validitasnya paling rendah. Ya, jadi naluri itu misalnya ada yang mengatakan, wah naluriku mengatakan dia itu bohong. Jadi agak susah untuk membuktikan kalau bicaranya naluri. Karena dia naluri itu tidak punya bukti-bukti. Hanya perasaan, hanya apa ya, jadi sesuatu yang dia rasakan, wah sepertinya dia bohong. Oleh karena itu kemudian manusia diberi petunjuk berupa panca indera. Ya, ini ayat yang relevan ini, wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian mim butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. Keadaannya bagaimana? La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bahkan anak manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Jadi kalau lahir dibiarkan saja, tidak ditolong, mungkin tidak bisa hidup. Berbeda dengan anak-anak binatang, anak ayam misalnya. Anak ayam menetas tanpa induk, dia bisa hidup. Jadi kalau bicara kelemahan manusia, itu pada tahap awal manusia itu memang sangat lemah. Ya. Jadi digambarkan jadi lahir itu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dia atau Allah memberi kalian as-sam'a, pendengaran. Ya, as-sam'a tentu tidak hanya pendengaran ya, tapi alat mendengar dan kemampuan bisa mendengar. Karena ada orang yang punya telinga tapi tidak mampu mendengar. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi ini menarik
Jadi yang pertama disebut itu adalah pendengaran, baru penglihatan, baru akal dan hati. Jadi pada seorang bayi yang berfungsi pertama kali itu adalah pendengaran. Maka kalau ada seorang bayi yang ditidurkan, kemudian di atas bandulannya itu diberi benda-benda warna-warni, itu sebenarnya itu untuk merangsang penglihatan bayi. Kalau ada yang meyakini bahwa azan itu dituntunkan pada saat bayi lahir, ya, itu juga menunjukkan bahwa pada seorang bayi itu yang pertama kali berfungsi adalah pendengarannya. Bahkan ada istilah kalau seorang pemimpin yang mau mendengarkan. Jadi bukan mau melihat, tapi mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ya. Hanya saja panca indera itu juga dalam batas tertentu memiliki kelemahan. Tidak cukup manusia diberi petunjuk dengan panca indera. Contohnya apa? Contohnya bintang. Nah, bintang yang kita lihat di malam hari itu kan, di langit itu kelihatan kecil-kecil. Maka ada nyanyian bintang kecil di langit yang tinggi. Padahal sesungguhnya bintang itu adalah sebuah benda yang sangat besar. Mungkin besarnya bisa melebihi bumi, tapi kelihatan kecil. Kenapa? Karena keterbatasan mata atau penglihatan manusia. Nah, jadi di sini mata atau penglihatan ini memiliki keterbatasan. Siang-siang panas di jalan tuh kelihatan bergelombang. Jadi mata tertipu. Itulah yang disebut fata morgana. Anda menjatuhkan tongkat di air, maka seolah-olah tongkatnya itu patah. Jadi mata tertipu. Padahal tidak, artinya tidak patah. Maka kemudian manusia diberi akal. Untuk apa? Untuk mengoreksi kelemahan indera. Loh, kenapa bintang itu gede kok jadi kecil? Akalnya yang akan mengoreksi. Ya kecil karena jaraknya sangat jauh. Ya. Berikutnya, akal juga mengalami atau memiliki keterbatasan. Jadi tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat gaib, bersifat supranatural. Jadi siapa yang bisa menjawab, ya, misalnya tentang alam kubur, akal nggak sampai. Ya, tentang setan, tentang malaikat, tentang jin, ya, akal tidak mampu menjawabnya. Karena apa? Karena keterbatasannya. Ya. Maka kemudian oleh Allah diberi anugerah hidayah yang keempat, yaitu agama. Ya, agamalah yang akan menjawab, betulkah ada alam kubur, betulkah ada surga
dan neraka. Betulkah ada jin? Ya, Anda tahu di Jogja itu yang banyak jinnya di mana? Di Malioboro, di Carville, Levis. Jadi agama ini akan mengoreksi kelemahan-kelemahan akal. Nah, jadi di mana akal tidak mampu menjangkaunya, ini agama akan menjawabnya. Tadi tidak mampu menjangkau itu karena memang sesuatu yang dihadapi itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang supranatural. Jadi, nah ayat ini Shiratal Mustaqim kemudian nanti akan ditafsirkan pada ayat berikutnya, yaitu Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Nah, ayat ini kemudian menimbulkan pertanyaan, an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, siapa mereka? Nah, para mufasir kemudian menafsirkannya dengan ayat wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa ulaika, mereka itu ma'alladzina, akan bersama-sama dengan orang-orang an'amallahu alaihim, yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, minan nabiyyin, satu, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, jadi ini di antara tafsir an'amta alaihim itu ada 4. Nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya, ini tafsir yang paling bagus ya. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat. Berarti an'amta alaihim, siapa itu? Maka ditafsirkan dengan ini, an'amallahu alaihim, para nabi, siddiq, syuhada, dan orang yang saleh. Ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang telah rusak karena mereka sebenarnya mengetahui perkara yang hak, tetapi mereka menyimpang darinya. Jadi tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Nah, itu akan dimurkai oleh Allah. Sementara mereka yang sesat adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan tanpa mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar. Ya. Kalau menunjuk kelompok dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ya Yahudi,
dan Nasrani. Kemudian penyembah berhala, kaum musyrik, orang fasik, pelaku bid'ah, dan kaum munafik. Ya. Jadi yang dimurkai dan sesat di antara mereka itu kalau menyebut nama, terutama nama kelompok, ya tidak terhindarkan menyebut Yahudi. Jadi Yahudi itu tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Ya, kalau Nasrani itu dianggap sesat. Ya. Baik, ini adalah tafsir dari Ghairil Maghdub alaihim waladdallin. Nah, kita akan menyimpulkan dari tafsir tahlili surat Al-Fatihah perspektif pendidikan mulai awal sampai akhir. Yang pertama, Allah adalah pendidik yang hakiki. Dalam operasionalnya dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kemudian dilanjut oleh ulama, dilanjut juga oleh para guru. Yang kedua, guru sesungguhnya mengemban tugas Rabbani. Ya, karena asal mulanya dari Allah ke Rasul, Nabi, kemudian kepada ulama. Nah, oleh karenanya ia harus memiliki karakter Rabbani, seperti karakter kasih sayang. Jadi orang yang menjalankan peran orang lain, dalam hal ini menjalankan peran guru, nah, tentu diharapkan dia memiliki sifat, memiliki karakter seperti orang yang ia perankan. Nah, yang berikutnya di antara materi pendidikan Islam yang termuat dalam surat Al-Fatihah adalah yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat ta'ah. Nah, demikian para mahasiswa dari perspektif pendidikan dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah nanti akan kita lanjut pada tafsir tematik. Jadi ini 2 kali tatap muka, ini tafsir tahlili. Di kesempatan lain mungkin akan kita pelajari memahami ayat Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i. Baiklah, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.